Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua balik di sana di Salam Rayo Sumara Lebaran. Salam Rayo saling bermaafan. Jadi bermaafkan onti. Iya, mau tu tangkunya tak itu. Kok ada salah-salah salamuku. Oh, onti banyak salah aja malin. Kan lah onti lah bermaafan tadi mah. Patang kucing malin batoko akang tu nak. Iyo, tapi minta maaf aku kucing dah. Tadi onti minta maaf. Oh ini kemana kok oleh segala gitu. Iya. Abati wak maafan li. Allah bermaaf-maafan. Jadi kalau malin toko lo kucing ontin ya beda kontin betul saling memaafkan. Oh tu beda lo tu. Tong rayo biswa lai. Oh itu. Iya. Le kucing ada. Nah di sana ada malin. Hari ini ko kita basalam rayo basamu di sana dan tentunya ontin ada 4 bintang. 4 bintang. 4 bintang kok kalau ndak ada bintang na nampe ko. Indak bisa wak sholat do masih itu ndak ada nak kamu urus do. Oh, itu. Kan ada peraturan. Berarti ontin nan badan-badan gadang ndak boleh masuk. Hah? Udah itu kadang manyampi entampe kadang. Kalau ontin kini lah ketek ko. Oh, ketek ontin ko. Lah ketek. Oh iya 7 barang ini 78 80. Indak sapo bare ontin kini ko 55. Dari sana tentunya di hari raya ke mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kok ada sama kok salah wak jo tetangga awak, kok jo kawan awak, jo orang tua awak, nah utama mana saling bermaafkan awak. Tu jadi kini ko narasumber awak ya dah malin. Bahasamu ketua pengurus masjid ya. Artinya tin. Kisah dari pelayan rumah Allah kan. Oh baik. Kan kau pelayan sudah kau? Kisah-kisahnya. Al-kisah. Mati untin al-kisah tu. Yo kalau untin tu kisahnya. Yo kisah carito kan ada tu suka dukanya. Kok bisa kok ada kan nak lancar-lancar saja tu. Karena ada nama darai bagai. Iya. Ada nelo bagai. Ada nanjai bagai untin. Berarti suka dukanya kok. Masuk masjid lain do barangnya kadang. Banyak jadi gini untin. Langsung selawat kenalkan ke pemirsa siapa sajakah orang-orang yang mana mau itu orang utamu ke yang pelayan Allah, rumah Allah maksudnya. Langsung saja di samping nak pelayan ontin lah. Rumah Allah tempat ibadah awak. Iyo, ontin tahu tuh. Tahu ontin. Ontin hafal lo tuh. Berapa banyak amen tinggi ini mah. Oke, langsung saja kita perkenalkan satu persatu ya narasumber kita ada Malin. Oke, yang pertama tentunya dari Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Agak tak payah ada Malin menyebut mah. Nah, ontin yang payah coba semua. 1, 2, 3. Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Akan agak tak payah aja baru lai. Iya, nan kedua. Tapi entin. Tentunya bersama Bapak Herius Nasir. Beliau adalah Kepala Kantor Masjid Raya Sumbar atau Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Tuh kalau lah cocok menyebut lancarnya lai. Alhamdulillah, harus cocok menyebut. Supaya hafal. Barik soruntin. Tentulah yo seorang anak maunya tuh. Kalau nak salah Pak Koko berkecimpung di siniman. Iya. Siniman Minangkabau. Iyalah. Siniman Sumatera Barat. Ikasmi atau Payung Panji. Oh baik. Tuntin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kalau aku bisa Ustad di mana? Ustad bisa nak. Ustad bisa di mana? Ustad Herius Nasir itu harusnya. Iya Pak Heri. Pak Ustad Heri kan gitu ya. Amin. Ustad Heri. Tua. Kemudian Tin.
nan kedua dari Masjid Al-Hakim. Iya. Li tahu di mana Masjid Al-Hakim? Oh, deket Moro. Kalau nak tantun tin berarti untin tak pernah solat di situ. Ontin lah cok solat situ. Bahkan Rugi untin nak solat situ untin. Dah Malin nak tahu. Tadi saya ontin solat Idul Fitri situ. Tapi untin ke Masjid Al-Hakim tu tak sembahyang nak mengalir onde-onde. Enggak, ontin paling pertama datang situ mangam-mangam alapik bahkan tadi. Takkanlah. Oke, langsung kita perkenalkan yaitu Ustadz Muhammad Muamman. Ya. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Muammar. Pakai R di belakang entin. Iya, Muhammad. Dia bisa sebut R entin. Hah? Lebih bisa sebut R. Muammar. Pandai mah. Batang enggak bisa entin. Kemudian ketiga tentunya dari Masjid Raya Ampang. Ustadz Roni Putra. Beliau adalah sekretaris umum. Selamat siang Ustadz Roni. Ya, selamat siang. Nak mungkin putra melimpah, nak pasti Ustadz Roni namanya. Terus kemudian dari Masjid Mujahidin. Beliau adalah ketua harian Masjid Mujahidin. Selamat siang Ustadz. Siang, ahlan, wasahlan. Pak Ustadz Dian Nugraha. Iya, atau lupa cik konten. Berarti Pak sudah nak tulis tadi. Itu dek petang dek wak baru sudah puasa langsung besok lebaran masih terasa suasana berpuasa tuntin. Jadi dun sanak dan pemirsa yang di rumah itu pasti penasaran apa saja sih yang akan kita obrolkan di pagi hari yang berbahagia ke gitu. Jadi entin. Namanya salam rayo. Di salam rayo ko wak saling bermaafkan. Tentu wak bincang-bincang dulu entin. Yo. Kalau malin entin. Tak semua orang mau tinggal di masjid atau mengurus masjid mungkin. Iya. Ya, ini memang ada tulus di hatinya ikhlas mungkin. Iya, silanya harus ada keikhlasan yang kadang dulu, ya kan. Tapi kalau itu tuh, namanya tuh kita tuh siap mengabdikan jiwa raga awak untuk Allah. Iya, karena niat awak karena Allah mungkin. Nah, dari Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Ustadz Darius Nasir. Ustadz sebagai kepala kantor Masjid Raya Sumbar, Ustadz, kau masjid gadang di Sumbar, kamar orang pasti singgah ke masjid itu untuk sholat, untuk beribadah, untuk istirahat bagai gitu. Nah Ustadz, sebagai seorang pengurus masa pengurusnya yang melayani masyarakat yang datang bukan cuma orang Sumbar saya, dari Jakarta, dari luar negara pun tiba ke situ. Iya. Nah, Ustaz Iri, tentunya tidak gampang menjadi seorang pengurus apa menjadi kepala gitu. Nah, dari Ustaz Iri sendiri kenapa mau menjadi pengurus Masjid Raya? Kebanyakan tugas-tugas lain tuh, kenapa kok mau gitu, Ustaz? Iya, alhamdulillah, terima kasih. Mengurus masjid ini adalah satu passion sebetulnya. Banyak orang yang bisa mengurus masjid, tetapi mungkin waktunya dan hatinya belum terpaut di masjid. Jadi kalau ada mau insya Allah ambil pensiun di perusahaan, salah satu perusahaan swasta terkenal di perusahaan oil and gas company. Jadi mau merasa mula selesai dengan diri mau sendiri. Jadi mau hanya ingin menghabiskan sisa umur ini adalah sebagai takmir di masjid untuk melayani umat kita. Nah, tugasnya apa sih Ustaz? Tugas Ustaz? Mungkin apakah Ustaz kan harus tu hari ke situ kan di samping kan kini kalau pensiun sengaja pensiun cepat bisa mengurus masjid. Iya. Nah, bagaimana Ustaz caranya Ustaz? Oke, baik. Kalau abang pensiun secara normal di usia 58, ya cerita sedikit. Pada saat awal pensiun, Ambo mulai bersama-sama membangun masjid, membangun dan mengurus Masjid Hakim lebih dari 5 tahun. Lalu belakangan ini, setelah ini baru di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Ambo tinggal di Jakarta, Pak. Tapi karena niat kepada Allah, Ambo urus masjid. Jadi sekali-sekali saja mau pulangnya, 1,5 bulan, 2 bulan sekali pulang, 2-3 hari balik lagi. Karena mau saja balik pulang beliau. Nah jadi itulah. Ini adalah sinergi Ambo dengan beberapa kawan-kawan pengurus yang ada di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, yang sempat
yang punya waktu itu yang menjalankan keseharian, namun tetap dengan koordinasi, kerjasama. Ya. Berarti serius sebagai kepala kantor Masjid Raya Sumber tentu tugasnya itu mengecek sadunya Ustaz. Mengecek seluruhnya mulai dari kebersihannya, jalan tugas masing-masing. Nah itu memang di samping itu bagi-bagiannya apa saja sih di Masjid Raya Sumber itu? Iya, ya sebenarnya bagian-bagiannya itu sudah diatur semuanya, mulai dari mengawasi keamanan, kebersihan, administrasi, bendara semua. Tapi yang ikut mengawasi itu semua untuk keseharian. Oke. Serius Patang mencari amalin di FB ya. Itu ada orang itikaf ya, itikaf di Masjid Raya, ramai mana ada. Nah itu memang program tahunan taruh di Masjid Raya atau Ustaz? Ya alhamdulillah itu adalah program tahunan di Masjid Raya. Itu itikafnya berapa hari itu Ustaz? 10 hari terakhir. Mulai 10 hari? Mulai di malam ke-21 biasanya. Oh itu. Jadi yang dilakukan untuk itikaf itu apa saja Ustaz? Ya, kita melakukan ada tilawah, kemudian ada ceramah, kemudian ada sholat malam, Qiyamul Lail. Itu secara berjamaah. Berarti dipandu sampai baca Quran gitu ya, kan? Sampai akhir untuk sholat sahur bersama-sama dan subuh berjamaah. Berarti kok aktif selama 24 jam kau dan Malin? Iya, kalau itikaf tuh biasanya memang tidak boleh ke kamar, memang tinggal di masjid gitu. Iya. Lalu di masjid itu makan di jaga situ, kecuali siang untin. Kalau siang ada lagi makan dontin. Untuk babuko jo sahur ada dontin, jangan minta lo siang situ makan. Iya betul benar dah Malin. Tahu dah Malin ya. Kadang dontin kadang itu datang situ dia makan ustaznya dari puasa. Iya. Kini dontin tapi kalau kini boleh minta makan. Aduh. Kini ontin bertanya ke Mas Muammar. Oke, nah tahu anda ada apa? Iya, jadi kan sebagai ketua harian Masjid Al-Hakim ya. Jadi apa saja sih kegiatannya selama bulan Ramadan Batang gitu? Selama bulan Ramadan ya? Iya. Oke. Baik, Bismillah. Jadi tahun ini alhamdulillah itu kita banyak program dan ada beberapa program baru yang jadi ada penyempurnaan program lama, kemudian ada program baru juga gitu. Jadi memang Masjid Al-Hakim selama bulan Ramadan kita buat namanya Ramadan di Masjid Al-Hakim. Ramadan di Masjid Al-Hakim itu isinya apa? Isinya ya program-program yang ada di Masjid Al-Hakim. Misalkan yang pertama buka puasa, itu kita ada, kemudian tarawih, kemudian i'tikaf di 10 hari terakhir plus sampai sahur ya. Kemudian ada juga kita namanya kemarin Ramadan Halal Fest. Jadi Ramadan Halal Fest ini kita semacam bazar lah ya. Kita buka bazar, di sana ada makanan-makanan, ada aksesoris, kemudian ada palantannya juga. Jadi orang jajan bisa makan juga di tempat gitu. Nah, jadi karena memang kelebihan, alhamdulillah Al-Hakim ini kan punya kelebihan yang letaknya di pinggir pantai ya. Jadi di pinggir pantai itu punya nilai plus kalau sore. Jadi orang ramai kalau sore kan. Satu aja masalahnya kalau badai gitu aja. Kalau badai itu udah tidak bisa dipapain kan. Gitu. Iya, ada nggak program unggulan gitu yang diunggulkan? Yes. Program unggulan berarti di Ramah itu ada 2 yang besar ya. Maksudnya yang memang perlu effort besar, mulai dari tenaga, mulai dari dana gitu ya. Itu 2 berarti Ramadan Halal Fest, kemudian buka puasa. Buka puasa, jadi seluruh kebutuhan untuk di masjid sendiri di luar Ramadan Halal Fest itu kemarin anggaran kita sampai 450 juta. Itu untuk buka puasa, karena kita punya doa bisa menyediakan 1000 porsi per hari. Nah, alhamdulillah kemarin kita menyediakan 800 sampai 1000 porsi. Hari ini hari terakhir buka puasa. Bukan ya. Jadi 800 sampai 1000 porsi kita siapkan sampai tanggal 18 Maret 2026 kemarin ya. Jadi ada space 1 atau 2 hari sebelum Lebaran ya. Karena vendor-vendor makan juga mau Lebaran kayaknya. Oh gitu. Ustadz, karena kebetulan
Mau bahasa Minang atau bahasa Thailand sih? Hah? Mau bahasa Minang atau bahasa Thailand? Ya namanya kini kok Wari Rayo tuh apunan tahu bakso kaluan. Awak bahasa Thailand sana nih. Saya jawab pakai bahasa Indonesia. Bahasa Minang boleh, Untin boleh Minang, bahasa Minang. Bahasa Minang boleh. Salam Rayo. Ustaz, sebenarnya Malin berapa kali itu sholat tarawih di Masjid Al-Hakim. Masjid Raya juga, Mujahidin juga, Ampang, Patang yo juga. Nah, melihat di situ tuh memang setelah sebelum sholat maghrib, setelah maghrib kan langsung ambil makan ya. Nah itu tuh memang sholat antaranya panjang ya. Kebetulan kami memang bawa nasi dari rumah sengaja daripada nanti panjang mah bilo ke makan nih. Aku makan mantina. Jadi macam memang tertib dari itu tuh memang diatur atau pakai voucher atau apa gitu. Ya, atau dikai voucher cici atau memang dapat kebagian sadanya itu Ustaz. Ya, jadi tahun lalu itu kan kami hanya menyediakan sekitar 300 porsi. Pernah sekali sampai 750 porsi. Seingat saya waktu itu ada Kapolda mau buka puasa di Masjid Al-Hakim tahun lalu. Tahun ini kita kan punya doa 1000 porsi. Nah, kemarin kita menyediakan 800 sampai 1000 itu alhamdulillah cukup. Maka kami tidak pakai kupon. Tahun lalu kami masih pakai kupon. Kita kasih kupon setelah sholat maghrib, kita kasih dari soft paling depan. Karena berarti kan kalau dia soft paling depan kan dia berarti insya Allah puasa, 2 berarti sudah sholat maghrib. Maka kita utamakan yang itu. Tapi tahun ini kita usahakan semuanya semoga bisa makan. Alhamdulillah semuanya cukup 800 sampai 1000 porsi itu cukup. Gitu. Jadi ya udah ngapain pakai kupon? Semuanya turun aja, tapi tentu kami selalu ingatkan kita akan sediakan speaker juga tuh memang ya untuk memudahkan mengarahkan jamaah ya. Jadi tolong sekali utamakan 1 yang puasa, 2 yang sudah sholat maghrib. Kalau memang ada yang sedang libur ya tolong nanti dulu makannya gitu. Nah setelah semuanya selesai baru makan. Jadi artinya selama masih ada makan gitu. Iya, tu Mali memang membiak cieknya kan karena dek orang Asia banyak masalah ciek, masalah biak mungkin bisa untuk yang lain. Ustaz, di samping itu mencari ada bazar ya yang paling di sebelah kanan itu bazar memang dari bazar khusus yang punya Al-Hakim atau memang ada UMKM yang datang ke situ. Itulah Ramadan Halal Fest tadi. Ramadan Halal Fest itu memang UMKM-nya dari luar. Jadi kita hanya menyediakan tenda-tenda dan fasilitas-fasilitasnya kan, tempat listrik dan lain-lain. UMKM-nya yang ngisi gitu. Jadi memang kan kalau kita lihat makan buka puasa itu kan di sisi selatan masjid. Nah, kita pengen sisi utara juga rame. Makanya kita adain Ramadan Halal Fest itu. Berarti ada sisi selatan, ada juga sisi utara. Jadi suida kemarin. Jadi sama je bola kaki, aduh gawang kanan, gawang kiri gitu. Jadi nanti yang apa namanya? Yang di sisi utara mau jajan apa bisa di situ. Kalau yang mau yang free tinggal makan ya ngantri di sebelah sisi selatan istilahnya seperti itu. Tapi catatan gue Suntin, seluruh petugas yang ada di Al-Hakim itu ramah-ramah Suntin. Oh iyalah yo. Cuma tidak di ramah mana tu. Tuan ada THR Pak. Mau gitu. THR nambah tanyo tentulah yo tu mangko ramah jadinya. Pak sini Pak ni ambil nasinya Pak sini Pak diarahkan baik-baik. Kalau THR tu. Nah nampak nan tua nah itu didulukannya. Udah dulu kan nak hati masih didulukan Untin. Nah tua dia dulu dari muka, nah muda-muda di belakang. Kalau kini kau mana Melin? Kan kini kau apa-apa ketua pengurus masjid kau kan nyoba rayu ke sampai awak. Berarti awak menyediakan THR. Bukan awak minta THR. Oh itu Untin. Iya. Oh itu. Ayolah Ustaz kalau gitu ceritanya. Nah jadi melincak kenapa keramah nih tuh ramah dibimbingnya Pak. Sampai Pak kenapa ambilin satu Pak? Kita buat nasi Pak untuk yang lain aja gitu kan awak kan ikhlas pelontin. Iyalah. Tapi waktu itu Malin sholat di Masjid Raya Ampang. Malin kan tinggal di Bandar Gadang. Oh di Bandar Gadang lah Malin tinggal. Bandar Gadang. Oh Bandar. Bandar Bakali. Yuk Bandar Bakali. Bandar tu Bakali. Jadi dari Masjid Raya Ampang Ustadz Roni Putra. Ustaz. Masjid Raya Ampang kau memang tak di tepi jalan nak Ustaz. Parkirannya pun rapi macam ya. Tentu luas sebagai ya, gadang. Luas memang tak luas betul, tapi aturannya tu parkirannya luas, masih tak tertib betul Tin. Iya. Tak ada nak minta apa parkiran nak. Nak dapat. Berarti dah Malin main intai nan parkir perai ke mana? Itu rencana Malin kayak itu. Kau bisa jadi petugas parkir puluh awak kayak gitu. Oh. Ustaz Saroni.
Nah, kalau di Ampang itu berbeda perlu dengan Masjid Raya, Masjid Al-Hakim atau Mujahidin ya. Karena lokasinya lebih nih. Kalau di Al-Hakim tepi pantai. Masalah buku kalau hujan labik, hujan patui, badai, itu lari ke laut itu. Kenapa waktu itu pernah mengalami sekali waktu itu. Lewat ingin santai terakhir malam pulang kira hujan. Tapi petugas masjidnya langsung, Pak masuk dalam jam Pak. Dari Masjid Ampang selama bulan suci Ramadan itu apa sih programnya Ustaz Roni? Kan ada tuh anak pesantren bagai yang datang mesti pakai barcode. Tapi waktu itu Mali mencelak sekali, memang ramah mungkin. Anak-anak sini duduk nih. Ustaz Roni nampak yang Malin itu, tapi ini nak sapu Malin do gitu. Jangan ala pilih ya. Sabarnya tuh. Karena Malin duduk di belakang mana gitu. Ustaz silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Damalin. Masjid Raya Ampang mungkin kalau dibandingkan dengan masjid-masjid yang luar biasa, itu tentu dari bangunannya sudah tertinggal. Tetapi pengurus berkomitmen biar kita kalah dari bangunan, tapi kita tidak kalah dari mensejahterakan masyarakat kita. Maka di Masjid Raya Ampang itu Damalin, program Buya, lagu Ketua Umum Buya Iskandar, masjid bukan hanya digunakan tempat untuk ibadah, tetapi masjid untuk peradaban, untuk pendidikan dan perkembangan pemberdayaan ekonomi umat. Maka salah satu programnya seperti yang mensinkronkan dengan program Pemko Kota Padang, yaitu kegiatan pesantren Ramadan. Mungkin kita tidak mampu orang menyediakan begitu banyak berbuka puasa seperti masjid-masjid. Kita coba buat amalan yang lainnya. Maka ketika pesantren Ramadan Damalin, setiap tahunnya masjid akan mensupport kegiatan itu, dan panitia dan instruktur tak boleh membuat proposal. Oh, berarti tidak ada membuat proposal itu untuk buka perusahaan ataupun ya. Nah, kalau mana itu anggarannya maling calik di situ tuh ada apa tajil bagaimana mencalik itu. Dari mana anggaran itu Ustaz? Dari masjid. Kegiatan pesantren, Buya berpesan biarlah adik-adik panitia, adik-adik instruktur ini fokus untuk mendidik generasi untuk kedepannya. Jangan tambah tugas mereka untuk keluar panas-panasan mencari uang, tidak boleh. Apapun bentuk kekurangan biayanya, masjid akan mensupport sepenuhnya. Pada tahun ini masjid membantu kekurangan biaya itu sebanyak 13.100.000. Ustaz, nanti diam sudah antara ke Ustaz nanti ya, istilahnya tuh berarti ala agak grogi nanti mencari kayak Pak Roni gitu. Berarti Pak Ustaz kan khusus untuk majase. Ndak jadi pikir biaya. Sanang sela Ustaz, biar nanti susah. Kan itu umpama deh. Menyelamatkan mudah-mudahan daripada jumpa depan nih perlu mencari sumbang ke mahkamah dalam benda itu Ustaz. Karena tagak perlu. Tapi kalau di daerah-daerah mencari ada tagak tepi jalan bagai gitu kan lebih kok mencari lain enggak ada. Besar nih. Dari program sebagai di pesantren Ramadan tentu ada tata tertib yang dari situ. Mencari anak-anak tuh malam tuh sengaja main karena kembali kan juga seorang guru ya. Mencari tertib. Itu juga di 3 masjid yang lainnya juga tertib loh. Karena Malin tetap keliling selama bulan suci Ramadan, tarawih keliling ya. Di Masjid Al-Hakim ada 3 kali, di Masjid Raya 2 kali, di Mujahidin juga, di Ampang sekali waktu itu. Nah, memang beda-beda saja, tapi semuanya itu memberikan pelayanan yang baik. Kok di Ampang nandake bawa sekali? Kan kecil, kau kan lanjut Jawa, kau kan banyak pahala nyuntin gitu. Oh baik. Sepun Jawa tarawih semakin banyak pahalanya. Maka nyuntin jangan dipasi jamak saja. Itu jambak ke jambak kan ada entin. Nah itu. Sorry nih dari kan ada dari sekolah pesantren Ramadan untuk anak-anak ya kan memang pesantrennya ada yang di sekolah ada yang di masjid ya. Kalau untuk SMP ada di masjid. Kalau SMA memang di sekolah. Ya di sekolah. Nah dari Masjid Area Ampang sini cara mata program tersebut. Kalau untuk pesantren Ramadan ini Damalin kan kebanyakan kan anak-anak di masjid ini kan berang sebanyak orang marah, maka kami berikan edukasi kepada anak-anak. Kita boleh di masjid, kita boleh bermain di masjid, tapi kita tahu adabnya. Di saat kita akan belajar, di saat kita akan melakukan permainan, nanti akan dibedakan waktunya. Dan di saat nanti beribadah, ini kembali disampaikan, jangan kita jadikan ibadah itu bahan bercandaan. Kami berikan terus, karena anak-anak udah melihat memang harus nyanyi ya Pak. Tapi pendekatan anak-anak sekarang dengan anak yang dulu itu berbeda. Kalau dulu dah ngasih terumpat gurunya, terumpas baru tulah susun diam tuh. Iya, lah cameh ya. Kini malah mari Arya lah berang-berang gurunya kadang. Ini kabur. Makanya kata Buya kita harus ubah metode kita Ron.
diubah metode itu, berikan kepada anak masjid itulah tempat ternyaman. Berikan mereka kebebasan, tapi batasi mereka dengan adab. Gitu. Oke, kasih saran nih. Pak Ustadz, itu waktunya tuh antara SD sama SMP itu digabung apa dipisah? Dipisah. Oh, dipisah. Kalau SMP dia dimulai dengan sholat subuh, diakhiri dengan duha. SD nanti diawali dengan duha, diakhiri dengan sholat zuhur. Berarti jam 9 ke atas dibagi shiftnya, jam-jamnya. Iya. Kalau Ustaz ini mencari anak-anak tu kan ada tu sudah nyobar kot anyo kabur so hilang sinya. Lain tak bata apa sudah kadang dek mengajar-ngajarnyo kadang ada ontin ko dulu tu pasal tu ada ko Ustaz. Mesti ya. Sudahnya membi absennya kabur. Pai pulangnya lalu guru lah mencari itu barang ontin dulu. Kalau maling elok Ustaz. Tiba masa dia elo atau pulang lelo boleh ini beda anak ni anak dulu kini. Santi ya. Tapi ontin ko kini mencari kini lah pemberang kini. Oh. Nak payah nak menjadi kadek kayu ni kerja anak. Segi tendak, santai tendaknya. Jadi kalau di anak-anak yang pesantren Ramadan itu nanti ada apa enggak? Ada istilahnya untuk menunjang seperti dikasih hadiah atau anak-anak yang unggulan gitu? Piala gitu. Ada. Ada ya? Di masjid itu termasuk Roni kan diamanahkan sebagai pelatih PK. Jadi setiap apapun bentuk kegiatan kami tetap apresiasi. Termasuk di TPK itu ketika penerimaan rapor terakhir bukan anak pun yang kami beri apresiasi tapi orang tua. Apa itu? Hanya sederhana ada Malin. Ya. Orang tua cepat tanggap. Setiap kelas itu kan Kak punya grup WA. Jadi setiap informasi yang kami berikan siapa orang tua paling cepat tanggap, itu kami rekap itu tuh. Di akhir pembelajaran kami umumkan. Jadi seperti ini kami menganggap karena anak itu pintar itu ada 3 tungku sejarangan. Guru, anak, orang tua. Iya. Kalau guru udah sungguh-sungguh, anak sungguh-sungguh, tapi orang tua di rumah tidak ada perhatiannya. Ya, lalai. Kalau gurunya lalai, anak sungguh-sungguh, orang tua sungguh-sungguh, tidak juga bisa. Maka guru sungguh-sungguh, anak yakin, orang tua juga tekun di rumah mendidiknya. Iya. Jadi motivasi juga untuk anak dan orang tua udah Malin. Ya kan? Oke, Tin, tampaknya lama pembicaraan. Iya. Kok kami ini dulu banyak. Kok kecil kok kasih mana bakso perang TV kemarin tadi nak disuruh minum dah. Alah Karim. Tapi sebelum minum, Walin berpindah dulu ke Masjid Raya Masjid Mujahidin ya. Iya. Nah, Ustaz, Masjid Mujahidin ke tentu berbeda. Lokasi enggak tahu sebenarnya Ustaz. Iya betul. Lokasi kan memang arahnya kayak ini ya. Agak laku kan, ada belokan. Masjid Mujahidin dekat NPM, dekat Pangeran Hotel dan dia memang di tepi jalan menuju Taplau nih, gerbangnya Taplau gitu kan. Nah, kalau Ustaz sendiri sebagai ketua harian ya Ustaz, ketua harian, apa sih tugas itu? Karena kok beda lokasi, kok berbeda pula, kok parangnya anak kok kadang-kadang masyarakat itu berbeda-beda. Nah, Ustaz sebagai ketua harian, bagaimana cara mengarahkan itu Ustaz? Hadapi anak-anak nih ya. Masya Allah, kalau di Masjid Mujahidin kan kita dekat Purus ya, Purih gitu kan. Kalau kita Masya Allah di sana tentu kita perlu ekstra dalam kesabarannya, ekstra dalam mendidiknya. Kalau dilihat kata orang nih kan, oh Purus ini agak ekstrim katanya kan, kata agak madalah gitu kan. Karena Ustaz, karena godaannya banyak sih Ustaz. Pertama tempat rekreasi. Iya. Kemudian banyak anu lalang. Mencelek ini kan dulu pasar malam nak Ustaz. Itu banyak godaan kok. Anak-anakku di semua saji. Ancawa main kemudi le, ancawa main bola-bola le kayak gitu. Untuk kemudian itu berangnya dulu tuh. Nah Ustaz, Pak cari tu anak-anak tu supaya nyo ndak terpengaruh hal itu Ustaz. Memang gak barik tugas ko kalau Masjid Raya berbeda pula masalahnya. Kalau Raya Ampang itu jo Al-Hakim itu jo. Al-Hakim tu gak ke kiri tu Ustaz. Itu banyak sih itu Ustaz. Ustaz. Kalau di Masjid Mujahidin alhamdulillah ada guru-guru yang lapang mana hatinya kan. Bersyukur alhamdulillah ada guru-guru TPQ, ada pengurus-pengurus masjid yang kalau dicaliaknya pertama memang harus sabar kan, harus sabar. Dan ketika memang kalau dicaliak outputnya mungkin damalin buat caliak tu kan, kalau kecil orang komodiko tu kan, tapi ketika dites tu kan duduk-duduk tu waktu itu sebelum puasa tu kan, sebelum puasa duduk-duduk, Pak minta nasi Pak tu.
Ya langsung minta nasi saya sekali itu kan, pakai sarung pendek, ya kan? Gitu kan ya. Duduk lu nak, gitu kan. Lo pakai sarung masuk ke masjid itu kan. Pakai sarung. Tapi nak sarung masjid nak dibawa pulang kan? Kan ada kan kasus seperti itu kan ya. Terus Sabtu Nio nasi nak tu kan. Ya because sebentar lah makan tadi kan nampak tu kan. Okey kau Nio lain, ni kau Nio balik tambah tu kan. Because pak giah tu. Tu dia kita tahu tu. Ada yang hafal di siku asajadah tu kan. Kan siapkan banyak tu ramai tu asajadah tu. Ditanya tu kan. Ambo pak tu. Rupanya banyak yang hafal asajadah tu kan. Padahal dia lihat dia pakai sarung pendek, ya. Gayanya mana tu? Bantu nak karapik sebentar. Tapi masya-Allah tu kan. Kita mendidik tu ketegasan pasti ada kan ya. Tapi tentu pendidikan dalam arti contoh teladan itu juga kita kedepankan. Kok main mungkin tahu Damalin ada selasar yang ada tangga, terus kemudian ada selasar yang untuk apa namanya yang pegangan di sebelah itu kan. Untuk orang apa namanya kursi roda itu kan. Itu tiap malam sampai subuh dipakai anak-anak perosotan. Iya, untuk perosotan lagi. Untuk perosotan. Ya, tapi alhamdulillah dalam arti penting hati-hati. Habis itu ketika ada apa-apa pasti Ustaz dia tanya, Ustaz ini dia menjambak saya nih itu kan ya kan. Ini dia memukul saya nih kan. Tapi alhamdulillah kita kasih tahu tuh kan. Nanti tak boleh main kayak gitu, kita harus baik, punya adab sama teman. Terus habis itu kemudian kalau di dalam tuh waktunya sholat kita sholat, waktunya main kita main tuh kan. Sampai kalau itikaf nih kan bawa apa namanya guling masing-masing dari rumah tuh. Itulah perang guling sih tuh. Ambo saya lihat kok dilarang di Tagahan, ikolah kan lah selesai sholat tarawih Allah, sholat ngaji Allah, mainlah dulu tuh kan. Begitu kalau dilarang sadonya tuh kan ini ndak ada tugas kita tuh mendidik supaya masjid itu menjadi tempat berlabuhnya anak-anak itu. Ada hatinya di dalam masjid. Yang penting dia nyaman. Kalau Ustaz sendiri kan anak-anakku kan kadang juga kan masih labil-labil bana. Kalau adu nambah cakak, bagai nambah tinju, bagai Ustaz baca dong mendamaikan madu ya anak-anak tuh. Oh gitu deh. Kalau dia malin Ustaz cakak tu apa dia saja itu. Pak jadi siapa yuk cakak dah lah ya. Kalau dicaliak di masjidnya bercakap di dalam arti alhamdulillah bercakapnya bercakap bergarah. Bercakap bergarah. Ataupun kalau bercakap-cakap yang apa tu dimbau ya kan. Kau saudara awak tu malu tinju segala jawab tu kan ya kan. Awak sama beraja di siko, awak sama sembayang siko tu kan. Saling menyayangi je awak tu kan. Paling banyak tu paling bercakap-cakap garah saja. Iya, belumlah anak-anak ya. Anak-anak tu kan. Bahkan kalau dicaliak tu kan TPK tu kan dindingnya itu kayak triplek itu ya, semi triplek itu. Itu berlubang-lubang gitu. Tangan di bawah, kaki di atas, salto tuh. Kamu buat kesian waktu sebelum khutbah Jumat itu kan. TPK kita kondisinya mediko tuh kan ya. Maklumlah anak-anak kalau apa-apa tuh tak mungkin doh tuh kan. Dah itu nanti. Alah lubang-lubang. Makin seru. Pembicaraan apa tambah lama entin. Tapi entin semua lanjut kami bincang dengan yang melayani rumah Allah kan entin. Aduh nak malih taluntin. Tuh. Aduh nak malih kue rayu bagai. Oh, aduh nak lalu. Jadi untuk di sana awak tetap di salam-salam rayu ya. Mari kita saling bermaafan. Setelah jeda kan kita akan kembali lagi. Tentunya di acara Sumberak Lebaran Salam Rayu.
Nah pemirsa, kita kembali lagi di Salam Rayo. Mari kita saling bermaafan. Betul Tin. Iya. Jadi kalau lado dendam di bulan suci Ramadan petang kau hilang lah minta maaf kini. Kalau nak tu nak sah puasa petang tu panik sebulan tapi nak minta maaf Tin. Iya kini ko awak kan. Kalau misalnya Tin, ada mungkin utang-utang orang Tin. Apa? Maling ada utang Tin tu. Apa? Di lunasan saja lah. Utang? Iya begitu. Kalau Rayo ku nak dia membahas utang dah mandi. Nah, Tin kan kecil Allah. Di bulan suci Ramadan tu sebelum masuk awak kalau memaafkan tu. Iya. Damalin utang damalin 1 miliar tu lah Tin anggap selesai. Iya. Harga begitu Tin. Betul. Nah, tapi jadi alhamdulillah damalin saja Tin jadi CEO. Tin lah melunaskan saudara hutang. Aku ni adalah sahnya Tin. Sah. Pas sah. Aku nikahkan apa tu satu tadi gitu. Tapi Ontin kece, Ontin sajak jadi CEO, Ontin lah melunaskan hutang-hutang gitu. Ya, apalagi di hari raya gua. Ontin penasaran mana kok? Kan ampe ketua-ketua dari masjid kok kan dari Ampang, dari Al Hakim, dari Masjid Raya, Mujahidin. Baapulo di sana awak nan antusias di situ solat. Tanya malin Ontin cek dulu. Ontin di ampe masjid kau lagi tarawih situ lagi pernah solat di situ. Ontin di Al Hakim Allah. Di Masjid Raya Allah sekali. Di Ampang ya lo lai. Mujahidin lo lai. Alun. Malin lah ke pempe. Malin Mujahidin tu waktu tu solat Jumat. Tang tarawih sekali. Setelah Jumat di situ Ontin kan pakai dua anak-anak tu. Nasa sendak ke diaturnya Pak terus kau Pak pokok hilang Pak. Damalin masalah Jumat situ apa yang damalin haruan? Apa yang damalin haruan? Nah kalau malin Ontin, kalau Ontin melihat situ nak kalau salat di situ paling Ontin tu duduk di luar. Jumat mah. Pas Bapak keluar Ontin biko. Habis tu. Okey kita balik ke narasumber kita balik dalam malin. Kini kau kan suasana lebaran. Kau agak berbeza tu. Iyo, bak namanya tu semangat Ontin tu sangat luar biasa karena hari raya kau kan awak ala salat Id saling bermaafan. Tu adalah acara open house. Apa tu open house tu? Open house. Open masak kue kau. Iya. Oh, lah masak kue Ontin. Kalau Ontin mah tu. Tu Ontin punya kau. Iya. Malam ni makan apa? Batu. Pasti dah lama dah. Tadi kan cakap apa? Kau saya lama. Dah Malin lalu mencuba lah dah. Okey Din. Dah, kalau Malin kau mana batu sedih gitu, bahagia sedih. Iya. Karena masih ada orang-orang yang mau mengurus masjid Ontin. Sekarang kan banyak orang cok kerja ikulen, tapi beliau ini mau mengambil dirinya. Iya. Karena meninggalkan keluarga bagi Ontin. Sesibuknya kadang nak keluarga tak terurus. Tapi insyaallah kalau kita perhatikan dari wajah-wajah Pak Wanampe Ustaz serunya itu wajahnya cerah bahagia mungkin dari hati Ontin. Kalau yang paling saya lihat kau Ontin mungkin tak bahagia doh. Batu tak bahagia. Amak jabak sih aduh. Oh gitu. Tapi Ontin dia tanya ke Pak Ustaz Heri, persiapannya salat Idul Fitri di Masjid Raya tadi seperti apa Pak? Maksudnya batu sebelumnya. Kan ya persiapannya kan ada persiapan banyak persiapan Ontin. Iya. Ya. Jadi untuk persiapan Ramadan ini memang biaya dana yang dialokasikan cukup besar. Tapi itu insyaallah datangnya juga yang banyak adalah dari jamaah. Ya. Kita karena masjidnya besar. Jadi biaya yang dikeluarkan juga pasti besar, apalagi 10 hari terakhir ini. 10 hari yang terakhir ini sahur, berbuka puasa dan sahur itu sekitar 1.300-1.400. Puncaknya nanti 3.000 porsi. Mana kita menyiapkan makanan sebanyak itu. Jadi itulah semuanya karena ini adalah masjid, adalah rumah Allah. Ya Allah mudahkan caranya. Hamba sendiri kadang-kadang bingung takut kaji aku bisa kok bisa ya kok bisa ya lapar ada terus ini infak hari ini ya. Tadi malam ada 670 untuk sahur habis sudah. Kenapa? Kebanyakan iktikaf ini pada saat-saat udah makin ini tuh ada yang berkurang datang. Mereka hanya banyak datang di malam-malam ganjil saja gitu.
25, 27, 29. Iya. Di puncaknya nanti sampai 3.000 Kelang Kabut. Jadi insya Allah sulit disebutkan angkanya, tapi yang jelas di atas 1 miliar untuk permasalahan ini. Ya. Ya. Berarti kalau masyarakat masih apa namanya tuh Damalin masih menjadikan sampai ya awak nih sholat Idul Fitri di Masjid Raya aja kan berbondong-bondong ya. Kalau di Masjid Raya sendiri sholat Idul Fitri itu jam berapa tuh? Nah, ini adalah hal yang unik. Biasanya kalau masjid besar itu sangat diharapkan untuk sholat Idul Fitri dia. Jadi karena ini adalah milik pemerintah, justru pada sholat Idul Fitri itu dilakukan di pekarangan kantor gubernur. Masjidnya kosong, kecuali hujan. Tapi kita tetap persiapan, prepare kita kalau untuk kegiatan Idul Fitri. Sewaktu-waktu kalau hujan pindah ke Masjid Raya. Nah ini juga kadang-kadang agak mengecewakan juga bagi beberapa perantau ingin Hari Raya di Masjid Raya, kiranya tidak ada menyelenggarakan Hari Raya. Oke. Entin, Malin juga penasaran Entin. Setiap Malin tarawih, ini kan di bulan suci Ramadan ya, Malin tarawih di Al-Hakim, di Masjid Raya, di Mujahidin dan Ampang, itu Malin lihat ustadznya itu rancak-rancak sebenarnya. Gagah-gagah. Memang kalau ustadz gini kan memang gagah-gagah. Enggak, yang itu Entin. Kadang-kadang kan, aduh nak itu dipilih-pilih ustadznya tuh atau memang dapat jadwal itu ustadz. Dan dari Al-Hakim gimana ustadz? Jadi itu dipilih-pilih mungkin wah aku incak aku ustadz Malin tiri, Malin koncak aku mah agak lucu tuh bah. Kadang malah jadi sampai menangis. Rata-rata keempat masjid ini itu banyak ibu hati Malin kontin. Entah ibu hati dia pitina adu atau adu mungkin dia lah tentu itu ibu hati menengah ceramah tu tabaya mungkin ada kesalahan ustaz. Berarti Damalin menengah ceramah tu dengan kusuk gitu tabau kasus hatinya lembut. Tapi ustaz kalau ontin yang ceramah nak kita tarik bilin dong. Ya, batu ustaz, batu apakah memang dipilih-pilih ustaz kau atau memang ada jadwalnya? Karena Malin tak tahu ya. Ada jadwal mungkin harus dia pilih lah koncak ustaznya. Oh, hari kau sencak menjadi ni kuah. Batu ustaz. Baik, jadi di Masjid Al-Hakim itu kan kita ada beberapa bagian ya. Tentu ada bagian program itu yang diisi oleh imam-imam kita. Kemudian ada bagian operasional juga. Bagian operasional itu ada timnya khusus lagi gitu. Entah kebersihan, keamanan, taman dan lain-lain. Di program itu kan ada ustadz itu yang imam-imam kita. Nah, kita itu tim imam itu berlima, imamnya 4, satunya muadzin kan. Cuman kan imam kan juga bisa adzan juga kayak gitu. Nah, satu orang ini lagi umroh, satu ustadz lagi umroh. Jadi kita berempat plus ada satu tim bagian operasional yang dia bisa juga support gantikan mungkin adzan atau imam gitu. Nah, di antara kami berempat itu kami rolling jadwalnya. Jadi saya hari ini jadwalnya apa, ustadz ini apa, ustadznya. Jadi setiap hari kita tarawihnya ganti, imamnya beda lagi. Jadi setiap sholat itu nanti udah ada jadwalnya gitu. Dan memang yang terpilih untuk jadi imam itu yang memang qualified sama yayasan. Jadi memang diajukan dan ini oke gitu. Kalau enggak boleh ya mungkin untuk imam lain misalkan sir atau apa. Tapi insya Allah yang pasti qualified itu minimalkan tajwidnya bagus. Tajwid itu kan dasar sekali ya untuk baca Quran. Kemudian ditambah lagi kalau misalkan dia bisa nada-nada khusus seperti itu. Iya, baka itu menitanya Ustaz. Karena Malin pernah melamar untuk menjadi ceramah, sila ditolak Malin mentah-mentah. Ceramah ya. Pak, pertama apa Ustaz dari tamatannya jurusan sosial, esos yang mana masuk ada Pak. Jadi saya dah siapa lagi ceramah di masjid lain Pak di tempat keteknya Pak. Oh nak bisa pertama dari postur badan menolak. Nah itu yang nak nulis ontin agak ibu hati Malin. Iya itu kan yo istilahnya tu nya adolo melalui tes. Berarti baa kurangnya ala hadoku jam terbang gitu. Iya jam terbangnya jale kan gitu. Harus ada tingkat kesabaran sangat tinggi dan cik lainnya paham gitu. Jamaah mah yang kan doi gitu. Kalau nama-nama dah moderntin kok memang harus khusus Ustaz gitu. Iya. Ustaz. Dari Masjid Raya Ampang Ustaz. Batu Ustaz. Memang ada itu atau memang lah ada jadwal kan Malin dengar dari Ustaz tu memang ada jadwal dia kelilingnya ada jadwal gitu.
Jadi masjid itu tidak ada yang bisa menolak itu. Dulu dapat kabar itu tentu diteruskan Ustaz. Karena kebetulan ada teman-teman malin yang ikut mengasih ceramah gitu. Kalau di Masjid Raya Ampang Damalin kebetulan memang ada imam tetapnya yang ditunjuk oleh pengurus. Kenapa masjid harus mencari imam yang bagus? Karena ada orang Damalin ke masjid itu pemenangan hati. Masalah sedang banyak, kepala kusui, itu tiba-tiba ke masjid dengan imam yang adem. Wah. Jadi itu yang saya katakan guru-guru tadi Ustaz tadi, jadikanlah masjid tempat ternyaman yang menyentuh orang ketika ada permasalahan. Maka di Masjid Raya itu di 10 pertamanya itu imam tetap yang biasa. Yang untuk 10 ke 2, 10 ke 3 itu kami carikan imam-imam yang juga bagus. Berjemaah ini mereka datang tarawih ini memiliki kesan yang luar biasa. Termasuk ustaz-ustaz yang ceramahnya, termasuk ustaz-ustaz yang ada di Al-Hakim, yang di Hadi Mujahidin Ustaz Sumbar itu ada di Masjid Raya Ampang kami ambil juga. Karena juga guru ustaz-ustaz yang luar biasa, guru-guru yang luar biasa juga. Maka jamaah juga seperti itu. Kami juga mau jangan ceramah itu juga yang ustaz-ustaz yang luar biasa. Iya, yang kondang-kondang gitu. Nah, kalau dari Masjid Raya Pak Lutful tuh Ustaz Dery. Ya. Kalau untuk pengaturan jadwal ya dari penceramah dulu, itu ada yang menangani bidang imarah sebetulnya. Jadi Masjid Raya karena ada kualifikasinya ya, masjid besar, masjid ini tentu ustadz-ustadznya, penceramahnya juga yang sudah terpilih dalam pengertian itu bukan yang gagah-gagah. Saya pilih anak sahadonya masuk. Terima kasih Ustaz. Itu berarti Malin Tiri juga masuk itu Ustaz. Masuk. Kalau soal ganteng itu Malin nomor 1 tuh. Namanya orang Malin. Jangan tambah lagi enak. Lain Malin tiba situ. Itu orang main banyak jodoh padek sampai lain kok Ustaz Dery. Malin tolak raya kadang mau Ustaz, amun bisa mau ceramah pula sampai lain. Jadi memang kalau di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memang secara tidak tertulis minimal penceramah itu kualifikasinya S2. SA nilainya nanti. Iya. Ya. Berarti itu memang pilihan. Pak kualifikasinya. Nah, jadi karena yang banyak pengurus itu adalah dari kalangan akademisi juga dari UIN. Ya mereka lah yang pilih dan sudah melihat koleganya. Saya hanya suka intervensi aja. Tiba-tiba Ustaz Hadi Dayat mau ceramah, Ustaz Abdul Somad, nah itu saya baru masuk di situ. Nah, patang ada Ustaz Abdul Somad nanti. Nanti pasti nak payah. Nak makonyo jangan lalok jontin. Itu makonyo dah Malin nak nampak onti di muka rugi patang Malin ancam lihat ceramah Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad. Malin apa kabarnya? Dah bangga entin. Ndak ada fotonya dah. Aduh, ndaknya lampak Malin nampak. Ada fotonya dah. Sakampung Malin Ustaz tu mah. Oh, sakampung. Dia kan orang mak si Sonak istri orang Ustaz. Batu bara ya. Kan ini nak tentu. Orang mah? Orang dari daerah Sumatera Utara ya. Sumatera Barat. Malin lama je nyo dulu tu Ustaz tu gitu. Tetangga berarti ya? Tetangga rakek gitu. 10 kilo jarak entin. Oke. Kalau dari Masjid Al-Mujahidin? Masjid alhamdulillah untuk imam-imam kita alhamdulillah yang satu lulusan Al-Azhar Kairo kan Ustaz Akmal Hakim. Terus kemudian ada Ustaz Ghazi itu beliau dari Turki kuliahnya itu. Terus kemudian saya mungkin ganti-gantian lah ya kan. Banser maksudnya sama-sama kita mencari peluang karena kan memang kata Rasul itu sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mengimami masyarakatnya gitu. Jadi Masya Allah alhamdulillah kita bertiga berusaha maksimal supaya masyarakat itu senang ke masjid, adem, AC dingin, ya, kadang-kadang salju, kan, empuk tuh kan. Apalagi kalau jamaah tuh, ama-ama ya kan, ambo senang di ustaz tuh pangarah, apalagi di selanjutnya senang mendengar acara mahnya. Iya, ada Malin mana ya? Ya itulah. Makanya kadang Ustaz Malin tuh waktu banyak menolak ceramah-ceramah di masjid. Iya. Kalau Malin Tiri kok dijapit pakai oto. Tapi oto yang nancak cuma pulang dan tahu lihat tak bisa. Land Cruise. Apa namanya? Land Cruise. Namanya itu? Land. Itu ya. Iya itu lainnya tuh mah aja lah. Nah Ustaz, dari Masjid Mujahidin tentu cari anak-anak kini kan sistemnya barcode. Memang kalau anak pulih tentu agak berbeda. Bukan, tapi anak-anak itu banyak melihatkan tokoh-tokoh loh. Prestasi-prestasi dari SD-SD di situ itu sangat bagus Ustaz. Nah Ustaz,
di saat Ustaz berceramah itu anak-anakku kan ada yang makak belakang tu. Iya. Nah, ada nak penampilan dari itu untuk tu mereka nak masuk Ustaz tu mereka lindak itu Ustaz. Kalau untuk anak-anak aku memang perlu ditertibkan dulu. Nah, apakah sebelum berangkat tu dicek dulu tu ceramah tu libat tua ada tu dia kalau nak itu. Iya tu. Lai Ustaz. Ya memang dia lagi tahu tu kan ya kan. Kok ndak mencatat, kok ndak salat tarawih tu kan. Ndak di-scan, ndak tanda tangan, agak cameh tu kan ya. Agak cameh. Tapi yang gini kan alhamdulillah anak-anak rajin. Bahkan yang itikaf pun kadang ada anak dari luar kan. Iya. Wajib smart surau. Barcode scan. Itu kami siapkan tuh memang untuk Ustaz ini tolong bantu untuk scan tuh kan khusus tuh kan. Terus kemudian tertib ketika tanda tangan ini harus duduk lu. Enggak boleh mengerasau kan ada mengerasau tuh. Iya, dia asal mengerasau dia lari sana sini ya kan. Ustaz, bisa kata mengerasau tu singgung ontin Ustaz. Jadi itu tuh kan alhamdulillah tuh. Terus kemudian kalau bisa tuh kan mencari dari signifikannya barcode ku luar biasa pokoknya smart surau. Kok mau bisa tak mau harus ikut. Iya. Kok bisa memang emak sama apanya itu dia lagi barcode juga rapatnya. Kadang-kadang supaya Pakai Pak Ustaz Roni tadi bak utungku 3 sajarang. Ya kan. Orang tua, murid dan guru. Ya dah. Nak bisa saya guru di sekolah saja dah bisa loh harus kerjasama saudara. Iya, harus ada 3 sajarang tadi. Kalau ndak 3 sajarang tu ndak bisa pi duit dah. Jadi kalau orang tua tu memang kalau lunjuk payah nak masjid di usia capek. Kadang-kadang ada orang tua yang nak solat dah. Tanya amak abak ada solat. Bak nak solat tebang tak kalau Ustaz. Pak Malin. Bak kalau amak bapa, amak nak solat Ustaz. Bak aja dalam itu Ustaz. Sekarang anak-anak yang bukan makon kesalahan anak, kadang ada kesalahan orang tua Ustaz. Ada nak cara ada tu sebelum anak kan dikumpul masjid dulu. Karena ada orang tua datang tiba orang tuanya mantakan anaknya ke masjid waktu pertama tiba gitu. Alhamdulillah. Kamu daftar tu di damping orang tua Ustaz? Alhamdulillah. Justru kalau ada barcode scan bahkan ada anak yang menangis tu. Apanya nak mantan solat subuh ke musajid tu. Tu karena menangis tu ibu hati tu kan anak seorang nak barcode scan nak lu sembahyang tu kawannya pai. Apanya nak buat tu akhirnya luluh aja tu apanya kan ya. Berarti kan kau termasuk suatu yang bagus dan perlu mungkin dikembangkan. Kemauannya kareh tu kan ya. Jauh tu kan. Mode itu entin sebarang tua lima itu kan entin. Kalau entin kareh, kalau nak namun sembahyang kareh lambui. Emang mode itu. Tak bisa tu kekerasan anak dah boleh entin mode itu. Ada pernah kalau lembut kayak malin kalau lembut. Anakku sayang, kalau aku mengasalat apa nak itu tak nak malih mah kecenya ya kan. Hanya harus kareh nak Pak Ustaz tapi macam entin anak yang solat di Masjid Raya Malaysia Sumbat dan anak yang solat di Al-Hakim itu berbeza macam dia. Kalau macam tu anaknya suka kamu duduk kerana bajunya panjang pegang itu ya Ustaz ya. Iya itu. Kalau misalnya di Mujahidin kadang bajunya memang baju sepa baju koko berbeza-beza karakter anak. Iya. Nah Ustaz di Masjid Mujahidin sendiri Ustaz banyak anak-anak untuk mungkin zakat fitrah anak yatim itu banyak nak dapat berapa orang serius tu banyak Ustaz. Alhamdulillah tadi malam mana tu kemudian tabligh akbar tu kan untuk anak-anak yatim kita berikan itu petang tu memang kita yatim itu bulanan tu ada malin. Bulanan tu memang dihitung kotak infak langsung diagihan. Langsung diagihan tiap bulan tu kan. Nah, kalau Ustaz misalnya kalau anaknya bisa ada 30 contohnya pitih kurang untuk bagi zakat kan anak tersebut tu cara mengatasi Ustaz. Alhamdulillah sampai kini alhamdulillah ya. Cukup Ustaz. Cukup. Selalu tercukupi. Alhamdulillah bahkan untuk yang akhir ini mungkin agak lebih karena Ramadan ya. Ramadan ni kan orang kadang anak yatim kan lebih banyak ke masjid tu kan. Kalau sebelah kau 50 kau agak 20 tu kan kayak gitu. Jadi nah, yang itu banyak. Kalau dari Al-Hakim gimana nih Ustaz? Untuk pembagian zakat fitrah kan situ tuh banyak juga anak yatim atau orang tidak mampu ya Ustaz. Batu Ustaz. Jadi untuk di Masjid Al-Hakim itu sampai sekarang kita belum bentuk panitia yang untuk penerima zakat. Kenapa? Karena memang kami merasa belum siap gitu. Tapi dari saya 2 tahun di Masjid Al-Hakim itu banyak sebenarnya yang tanya mau zakat. Cuman zakat ini kan agak spesifik ya. Dia kalau zakat fitrah umum lah ya. Tapi
Karena kan ada yang nitip zakat mal gitu kan. Itu kan syaratnya spesifik, dia harus haul sama nisab plus penerimanya juga spesifik gitu. Yang 8 asnaf di atau ayat 60 itu kan ada 8 asnafnya, 8 penerima, 8 orang yang berhak terhadap zakat itu gitu. Nah, kami merasa belum siap untuk menerima amanah itu, maka kami belum buka yang seperti itu. Jadi yang naik-naik kami arahkan ke masjid lain, Mujahidin atau ke lembaga mana seperti itu. Tapi Malin ingat Ustaz waktu itu ya, karena Malin beberapa kali sholat di situ, itu ada pembagian beras ya. Oh, pembagian beras. Yang salat subuh di situ dapat bareng tak berapa itu lupa Malin ingat. Iya, 5 kilo waktu. Nah, cara Malin kan tiba situ tuh karena kami situ diarahkan dek tukang parkir, Pak besok orang di hari Jumat Pak tiba lah Pak subuh siko Pak. Lai kan tiba rupanya hari Jumat. Ya. Cara kami nak tiba tu dan biar bare itu diagihkan pula ke orang tidak mampu nak rumah awak gitu. Nah, itu per kami memang tiap tahun itu Ustaz. Jadi kemarin itu saya ingat 27 Februari. Itu yang bagi siapa Ustaz? Itu memang yang menyiapkan beras, yang beli berasnya memang bukan dari masjid tapi dari founder dari Pewakif Masjid Al-Hakim. Beliau menyiapkan beras waktu itu 1000 pack 5 kiloan gitu kan. Ternyata yang datang 3000. Kami panik sekali kemarin kan. Tapi alhamdulillah kemarin juga ada Kapolda juga kan, karena memang kita ngajak Kapolda. Akhirnya Kapolda datangkan beras juga. Jadi alhamdulillah lah kebagian banyak yang dapat gitu daripada yang tidak dapat. Kan dari kita cuma menyediakan 1000, yang datang 3000 karena orang itu sudah pada tahu gitu. Itu dan mereka itu datang sendiri apa diberitahukan? Kita memang share di yang kuat itu jadi ada sini datang loh gitu. Dan itu kita memang beberapa setiap memang kalau yang itu kan sebenarnya kemarin itu bukan agenda rutin ya. Jadi awalnya itu seingat saya itu beras dari sejak akhir tahun lalu beliau mau bagikan itulah untuk istilahnya yang mau sholat subuh gitu. Tapi qadarullah kan terus ada bencana betul kan. Akhirnya enggak jadi tuh, mundur sampailah akhirnya kemarin tuh di awal Ramadan. Kenapa? Biar ya orang bisa makan lah selama Ramadan tuh ada makan gitu. Iya. Tahun-tahun sebelumnya enggak ada gitu. Telentin. Waktu itu menit karena untin. Menit telepon untin. Waktu saya buat tuh untin nama angke doh. Itu nak jadi untin dapat doh. Cuba kalau tiba malam tu tambah dapat lah tambah lah berdua lah. Ada tetangga orang kita untuk lah tiba satu. Tapi memang Pak Roni sangatlah bermanfaat untin. Kalau di Masjid Raya Ampang sendiri, Bapak cara yang punya ada nggak penerimaan zakat fitrah segala macamnya? Kalau untuk di Masjid Raya Ampang, Kak dan Malin, memang kami ada buka situ ambil zakat. Karena memang sesuai dengan arahan dari ketua, begitu banyaknya fakir dan miskin. Jadi kadang ada sebagian orang ini dia bingung untuk menyalurkan zakatnya kok baca caranya. Enggak perlu bingung Pak Ustaz ya dah. Ya, jadi berarti itu jadi kalau makanya kami di masjid itu kami buka, kami jelaskan zakat fitrah ini Bu, nanti akan kami serahkan kepada para mustahiknya. Jadi kami yang bingung, adalah sebagian masjid tibonya Ustadz ambo kan bayar zakat di masjid itu, ambo bawa bareh, tapi tidak boleh pakai barehnya Ustaz, kan? Kenapa tuh Bu? Emangnya zakat kau tidak boleh pakai? Boleh. Jadi itu sebagiannya maka perlu juga dipahami. Jadi kini kan memang instruksi dari Basnas kan memang diuangkan, tapi bukan berarti beras itu tidak boleh dizakatkan. Jadi makanya kami buka untuk ambil zakat. Insyaallah setiap tahunnya itu dibagikan kepada para mustahik, kepada fakir miskin yang terutama, bagaimana mereka juga bisa ikut bahagia di hari yang bahagia ini. Tontin. Jadi kalau untin kawan zakat fitrah nak masih jo piti bagi untin. Jo bareh boleh. Boleh. Tapi kan pada intinya kan memang harus jo bareh. Tunggu lu, ada bareh manting ini. Ada bareh untin. Bareh? Menunggu udah malin mantan mah. Ada. Tapi dari tadi mau tahu takaran suruh lah Pak kau minum dulu malin. Kasih minum Ustaz. Ya minumlah dulu nikmati kue-kue yang ada siko sela Pak. Iko yang ada rayo gini alay. Iya. Makalah dulu kok katupe lu masak le dong. Tadi lah pajarangan rupa pas kapai salat Idul Fitri tadi itu lupa medio kompor. Kacang tojin ada nampak lah. Iya nak ado doh Pak. Kacang ku habis.
Baal ontin menyuruh tamu minum makan tapi paketnya ketupek lu masak nih. Itu artinya tidak boleh tuh. Iyo, katupek ko lang untin masak. Tapi pas kabarang kek sholat tadi, lupa untin medium kompor. Oh itu. Itu nak masak dah. Le ada minyak Nah, kini ko nak zaman minyak dah malin. Ya le ada gas Gasnya ko na nabi. Mungkin. Oh mungkin. Tak masak jadi leda. Jadi itulah untuk di sana dan di rumah mungkin penasaran. Baapulo hari raya salat Idul Fitri di Masjid Al Hakim. Baapulo momennya di Masjid Raya dan di Masjid Mujahidin. Betul pula di Masjid Raya Ampang. Kita mulai dari Pak Roni dulu. Oke, Entin. Karena masih ada waktu ya Entin ya. Masih ada waktu Entin. Tentu kaitkan dengan keluarga Entin. Dari keluarga tentunya di hari lebaran kan 2 hari lebaran sibuk di hari raya pertama terus sibuk di masjid menyiapkan sesuatu, menyiapkan ustad, menyiapkan apa, tentu tanya ke masing-masing apa persiapannya. Karena kalau raya tentu sebetulnya tidak gampang gitu. Dari masjid Al Hakim dulu. Nah, kalau lebaran ke ustad, lebaran ke sebelum itu ada persiapannya bahas supaya orang rami datang ke masjid. Pak Ustaz, dari Hakim sendiri bagaimana Ustaz? Jadi yang pertama tentu kita siapkan khotib yang qualified ya. Maksudnya bukan sekelasnya, mungkin bukan sekelas kayak saya gitu. Saya kan masih baru belajar ya. Tapi memang qualified yang kalau bisa punya titel lah, masukkan titelnya. Karena memang kita pengen ngajak orang ayo sholat Idul Fitri di Masjid Al Hakim gitu. Kemudian yang kedua tentu persiapan. Yang nomor 1 kebersihan ya, kebersihan area semuanya, terutama toilet, jangan sampai bau, sampai kotor. Kemudian airnya dicek ya, itu normal sih, setiap hari sebenarnya dicek juga air dan sebagainya. Dan memang kalau tahun ini insya Allah mungkin kayak area parkir mobil itu akan kita jadikan space untuk tambahan untuk area sholat. Karena tahun-tahun sebelumnya tuh membludak alhamdulillah. Cuman itu tadi, kalau terang cuaca bagus insya Allah ramai, tapi kalau sudah hujan area tertutup Masjid Al Hakim itu sebenarnya sedikit gitu. Area tertutup Masjid Al Hakim itu paling cuma 20 kali 20 gitu. Selain itu area terbuka semua. Nah, kalau hujan dah nggak bisa ngapain. Basah semua maksudnya gitu. Jadi kita doa semoga besok hari alhamdulillah cerah gitu. Kita selalu doa gitu. Kita selalu doa entah waktu buka puasa, entah waktu sahur, entah waktu lebaran, entah waktu sholat Jumat, kita selalu berdoa semoga di momen-momen tertentu itu cerah. Karena memang ketika hujan hanya bisa berdiam diri di dalam gitu. Kalau di Masjid Raya sendiri apa Heri? Ya, di Masjid Raya kita tetap mempersiapkan, walaupun pada hari raya sholat Id itu kan dilakukan di pekarangan kantor gubernur. Terlepas dari itu, karena ini banyak orang-orang rantau yang pulang, kita juga menyiapkan segala sesuatunya lebih ekstra daripada hari-hari yang biasa. Ya, seperti kalau di Masjid Raya kemarin ini Pulang Basamo itu menampung 150 bus dari Jakarta. Dia udah kayak terminal itu, besar. Nah, itulah yang dilayani oleh Masjid Raya secara berkala. Tahap pertama dan tahap kedua 150 bus gitu. Nah, begitu juga karena Masjid Raya ini kan adalah sebagai, selain masjid, adalah wisata religi dan budaya. Ya. Makanya kawasannya Masjid Raya itu namanya kawasan adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Ya. Jadi itu keunikan dari Masjid Raya, dan persiapannya juga ekstra. Kita juga kan mempunyai taman RTH istilahnya, ruang terbuka hijau yang paling luas di Padang. Semua yang ada di kawasan itu semuanya gratis. Kapasitas untuk kendaraan roda 4 saja kita bisa menampung parkir 400. Ya, kalau untuk roda 2 ya ribuan lah gitu. Ya. Jadi itu kita sediakan untuk masyarakat yang berkunjung di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini suasana lebaran, suasana biasa saja. Asal lagi orang wisuda ramim saja itu. Wisuda seorang yang mantan sekampung sekeluarga. Apalagi nan foto barale konan. Apalagi barale. Wedding kok kan? Wedding. Masih singgah di situ.
Iya. Bayang. Berarti memanglah disiapkan, apalagi kok lah hari raya Untin. Dia rencananya sebelum tuh lah lah. disiapkan matang-matang dek masjid. Iya, sama istilahnya kalau di Minang kan ikonnya Masjid Raya. Kalau di Jakarta Istiqlal. Memang jauh-jauh hari lah direncanakan gitu. Jadi kalau lihat mas bercerita seketek di luar itu tuh pengembangannya, karena masjid itu sangat luas dan memanglah disiapkan untuk destinasi wisata dan religi. Masjid itu sekarang lagi di sertifikasi internasional ISO 9001 mengenai manajemen mutu, manajemen pengelolaan, keuangan, hospitality terhadap pengunjung, keramah tamahan. Kemudian adalah ISO 26000. 26000 itu adalah mengenai social responsibility. Nah, dikala kalau masjid selalu dari dulu makmurkan masjid. Sekarang kita mulai membalik bahwa masyarakat jamaah pun harus dimakmurkan. Itu yang ada di ISO 26000. Nah, ini insya Allah ini adalah penerapan sertifikasi yang pertama di Indonesia untuk masjid. Kalau 901 udah ada 3 masjid. Jadi masjid di Jakarta, 1 masjid di Jakarta, Masjid Al Ikhlas Pasar Minggu, Masjid Darut Tauhid di Bandung, lalu Masjid Al Akbar di Surabaya. Di luar Jawa ini kita yang pertama, tapi plus dengan di Sumatera. Tujuannya adalah karena awak bisa melayani jamaah dan masyarakat dengan tertata dan dengan baik. Dan bahkan sekarang ini Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabau itu juga sudah merupakan destinasi wisata internasional minimal Asia Tenggara. Misalnya kalau Jumat Ramadan itu ada 400 minimal turis dari Malaysia dan dari Singapura. Nah, makanya ke depan ini juga kita akan membentuk divisi khusus Tourism Division, dan juga kita sudah mempersiapkan juga guide-guide-nya. Itu ada kerjasama dengan UNP. Gitu. Kalau dari Mujahidin sendiri? Alhamdulillah, pertama ketika menghadapi hari raya tuh kan, apalagi awak lah iktikaf 10 hari. Orang lalu Mas Haji itu tiap malam insyaallah kita sudah bersih-bersih juga tiap malam. Dan kemudian yang kedua, kita ada kegiatan guru bersama. Jadi seluruh jamaah iktikaf, mari sama-sama kita guru, sama-sama kita bersihkan. Yang biasa kan orang kok lalu tuh kan, ayo sampai itu sih sampai kita. Maka biasanya dibersihkan, merasa ada tanggung jawab. Tuh kamar mandi sama-sama lah gosok. Berarti sampai tikaf tuh langsung goro lo Untin. Langsung goro istilahnya kebersamaan. Masjid. Alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, tentu wangi dan bersih itu perlu tuh. Jadi kalau ditanya sama jamaah kadang apa parfumnya Ustaz? Nah itu perlu tuh. Berarti tandanya sanangnya. Tanda sanang dan tanda laki wangi itu. Iya, laki sampai ke rumah tuh kan bau baju Mas Haji tuh kan, tahu bau tuh kan, semua orang rumah lah tahu tuh. Oh, kok siap pulang dari Mas Haji mah. Nah, Untin berarti parfumnya beda Untin. Kalau Ustaz beda parfumnya, kalau Untin beda parfumnya. Tapi membuat parfum Untin agak lama banget Untin. Tapi kalau kalau dari Masjid Raya Ampang sendiri? Ya, kalau Masjid Raya Ampang Damalin, memang kalau setiap sholat Idul Fitri ini kami memang Idul Adha mau Idul Fitri itu di luar. Di nanti jalan raya yang besar itu akan terpakai. Maka disitulah pengurus memiliki peran bagaimana merangkul semua kalangan. Kalau pengurus saja memang kayak karpet dan barik itu Damalin tidak tahu. Maka pengurus mencoba pemuda-pemuda yang kecil orang tidak ke surau itu dirangkul oleh masjid. Pertama mereka tidak ke surau tapi disediakan ranah olahraga di masjid itu. Bukan lambe nya ke masjid. Dia ketika datang hari-hari besar seperti itu, mereka tanpa dikomando mereka ada datang. Ustadz, apa yang kami kangkek? Apa yang kami siapkan? Nah, jadi itu butuhnya kalau tidak ada support, tidak merangkul pengurus masjid dia Damalin susah. Apalagi kami karpet nasabari kan Damalin tahu tuh. Kalau dibuang tuh kalau batigo mangke Damalin. Semua tuh kadang kalau Untin kan begitu tuh. Payah mangke Untin kok dia barik mana itu salah itu. Ya di situlah Damalin karena sholatnya di luar. Maka apalagi kalaulah ada ketika hari lebaran tuh ketika double khutbah.
Ketika raya Lebaran itu di hari Jumat, kan tahun sebelumnya sering itu Jumat, sudah diangkat karpet keluar. Itu masuk dalam lihat itu berhasil persiapan di Jumat. Itu biasanya kalau Lebaran yang tahun sebelumnya, kalau Jumat itu Lebarannya. Yep. Kau memang harus juga pernah di kan mereka amanan yang intinya keamanan di setiap masjid itu ada. Karena berapa ada kejadian sebelumnya bahwa ada orang-orang jahil yang melakukan tindak-tindak tidak benar di masjid. Dari keamanannya dari masjid Ampang sendiri Pak Ustaz. Ya, seperti disampaikan tadi ada kejadian, ada yang melakukan macam-macam di masjid, ada tangkap CCTV, ada nama yang kota Ampang Masjid bagai tanpa pun melakukan kegiatan asusila yang tidak benar. Masjid adalah tempat beribadah, tapi apa mereka lakukan terbalik Ustaz, batu Ustaz. Kalau dulu Damalin, Masjid Raya ini sering kecolongan kota amalnya. Tapi karena Masjid Raya ini kan 24 jam Damalin, tidak dikunci, tempat duduknya kayak dibuka. Memang disediakan untuk sampai 24 jam. Dulu ketika masjid ini tidak merangkul pemuda, ini sering kecolongan sampai dulu kan alumni Garin Damalin, sampai laptop HP hilang dulu. Sekarang berubah prinsipnya, coba kita rangkul pemuda-pemuda ini. Setelah dirangkul, diberikan mereka fasilitas, sampai sekarang alhamdulillah aman. Berarti mereka ketika mereka dianggap mereka ada, mereka akan menjaga gitu. Iya. Berarti ingin mungkin sebagian masjid ada petugasnya, tapi di Masjid Raya kami tidak ada petugas seperti security, tapi hanya pemuda-pemuda setempat. Pemuda yang menjaga. Kalau dari Al-Hakim Ustaz, kan banyak sisi itu, sisi ruang-ruangannya yang tidak terjaga. Apakah ada kejadian dalam itu Ustaz yang jahil mungkin Ustaz? Alhamdulillah untuk di Masjid Al-Hakim sendiri barang-barang itu alhamdulillah aman. Karena kayak kota infak apa tuh kita selalu masukkan ke dalam kan. Yang tidak aman itu memang sesekali ada orang-orang jahil ngambilin sandal kah, sepatu gitu. Ya, sandal, sepatu punya jamaah. Makanya kami sediakan tempat penitipan barang. Kenapa? Karena ya pengalaman itulah ya. Maksudnya ada beberapa sandal tuh kan memang harganya mahal, kayak sandal yang terkenal banget tuh kan ada Swallow tuh kan terkenal sekali kan, mahal kan. Jadi harus bagus dititipkan gitu. Kami selalu ingatkan itu untuk barang-barang untuk jamaah, menitipkan helm, sandal silahkan dititipkan. Tapi kalau barang masjid alhamdulillah sampai saat ini aman nih Ustaz. Nah, terakhir mungkin dari Masjid Raya nih Ustaz. Jadi kan tuh banyak tuh tampaknya sih, ada yang kosong, tuh banyak sisi untuk bisa orang berbuat tindak-tindakan seperti asusila dan lain-lain Ustaz. Ustaz. Iya, alhamdulillah memang karena area besar, tentu juga pemantauan oleh ekstra. Itu dipantau oleh 32 CCTV di seluruh area. Dan salah satu ruang kontrolnya di ruang Kantarambo gitu. Ya, dan juga didukung oleh 19 plus 1 komandan, 20 orang security secara bergiliran. Jadi dengan area seluas itu dipantau, namun masalah-masalah kecil juga muncul. Seperti kehilangan sendal gitu ya. Memang kita udah sarankan sendal sebaiknya dititipkan, toh nggak bayar kan? Ya. Jadi kalau banyak orang yang pakai gage sendal asal letak, saya kadang-kadangnya lupa di mana letak. Lapor security sendal hilang. Kiranya di atas letaknya sendalnya, enggak berarti di bawah. Kata pasti aman ya Ustaz ya. Insyaallah aman, karena walaupun kadang berjaya tapi keamanannya ada 32 CCTV Luntin. 32. Ya lah selesai itu saudaranya. 32. Ya Luntin terima kasih lama-lama untuk Pak Muhammad, Pak Ustadz Muhammad dan Pak Ustadz Heri, Bang Doni dan juga Pak Roni ya, yang Allah sempat untuk barayo kemari ya. Nah, untuk saudara di sana dan di rumah ya, indak disangku-sangku sirigo-rigo pipik sinandung memakan padi. Kita habiskan salam rayo sampai di siko, mungkin besok disambung balut dengan tamunya yang lain-lain tadi. Nah, tentunya dalam bulan suci, ada bulan Ramadan kau setelah puasa tiba awal Lebaran, tentu harus saling memaafkan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kini Ontin selaku pembicara pamit dan Malin juga pamit. Di akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.